Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Lo harap kabar kalian di rumah baik-baik saja. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini sekolah minggu bersama Lo Serani dan teman-teman kalian ada Mika. Hai. Ada Ade. Hai. Ada Jen. Hai. Sekarang sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan mimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Walaupun kami beribadah di rumah, kami tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Saya berharap adik-adik tetap sehat dan tetap bersemangat ya adik-adik ya. Pagi hari ini Losa akan menemani adik-adik untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita dan kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kesehatan kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur saat hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong adik-adik kami supaya mereka boleh mengerti isi tentang firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik yang ada di rumah, pada pagi hari ini Losa akan berbicara atau akan menceritakan tentang pertobatan Saulus. Nah, adik-adik akan boleh membacanya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Nanti adik-adik boleh baca di rumah ya adik-adik ya setelah ibadah ini selesai. Nah, siapakah Saulus? Nah, Saulus itu adalah seorang pemuda Yahudi yang sangat pintar, yang sangat cerdas. Nah, dia berasal dari kota Tarsus ya adik-adik ya. Nah, dia adalah seorang Farisi yang sangat bangga akan kecerdasannya. Nah, dia belajar di Yerusalem dengan seorang guru yang sangat terkenal namanya Gamaliel. Nah, tetapi sayangnya adik-adik, Saulus ini orangnya jahat adik-adik. Dia tidak suka dengan orang-orang pengikut Yesus. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Nah, adik-adik ingat nggak cerita 2 minggu yang lalu tentang Stefanus, martir pertama yang dibunuh karena dilempari batu? Nah, pada waktu itu Saulus hadir di sana loh adik-adik. Dia ikut melempari Stefanus dengan batu. Nah, ini Saulus. Sayang sekali adik-adik ya. Dia menganggap ajaran tentang Yesus adalah ajaran yang salah. Makanya dia sangat membenci Yesus dan sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Nah, dia sangat berusaha untuk menangkap orang-orang percaya, orang-orang pengikut Yesus di berbagai area di sekeliling Yerusalem. Dia akan menangkap mereka, memukul mereka, menyeret mereka, mengadili mereka, bahkan membunuh mereka. Nah, kemudian dengan singkat cerita, kemudian Saulus meminta surat resmi dari imam besar pada waktu itu untuk dia pergi ke Damsyik menangkap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, baik itu laki-laki dan perempuan, akan Saulus tangkap. Dia membawa serta orang-orangnya untuk menangkap orang-orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di tengah perjalanan ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan Saulus. Nah, sampai Saulus itu jatuh ke tanah loh adik-adik, saking silaunya cahaya itu. Nah, kemudian di dalam cahaya itu ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, ini adalah suara Tuhan Yesus yang menemui Saulus di dalam bentuk cahaya yang menyilaukan ya adik-adik ya. Nah, kemudian Saulus menjawab suara itu, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah, ini. Kemudian Tuhan menjawab lagi, suara itu menjawab lagi, "Akulah Yesus, orang yang kau aniaya itu." Jadi karena Saulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus, artinya Saulus juga ikut menganiaya Yesus ya adik-adik ya. Nah, kemudian Saulus bertanya kepada Yesus, "Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan?" Terus Yesus menjawab, "Pergilah, masuklah ke dalam kota. Di sana kamu akan diberitahu apa yang akan kamu lakukan." Tiba-tiba Saulus itu menjadi buta ya adik-adik ya. Tuh, dia ditemani oleh temannya untuk bisa berjalan ya adik-adik. Nah, Saulus kemudian dibimbing ke rumah Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya adik-adik ya, tetapi Yudas yang lain. Tapi dia juga adalah murid Yesus, percaya kepada Yesus.
Jadi Saulus tinggal di rumah Yudas 3 hari 3 malam, dia tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian ini Ananias. Ananias disuruh Tuhan untuk menjumpai Saulus, untuk menumpangkan tangannya berdoa bagi Saulus supaya Saulus sembuh dari kebutaannya. Tetapi pada waktu itu Saulus bertanya kepada Tuhan, bukankah Saulus ini adalah orang yang menganiaya pengikutmu Tuhan? Mengapa engkau ingin menyembuhkan dia? Tetapi Tuhan menginginkan Ananias untuk pergi menemui Saulus. Karena Tuhan ingin memakai Saulus menjadi pengikutnya. Nah, ini Ananias menumpangkan tangan bagi Saulus. Saudaraku Saulus, Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu telah mengutus aku agar kamu dapat melihat lagi dan dipenuhi Roh Kudus. Nih, dia menumpangkan tangannya dan dia berdoa supaya Saulus boleh melihat lagi dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ada selaput dari mata Saulus yang jatuh dan Saulus tiba-tiba bisa melihat kembali, adik-adik. Nah, kemudian Ananias membaptis Saulus. Nah, kemudian akhirnya Saulus menjadi orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus, dan ia memberitakan Injil. Nah, kemudian Saulus berubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah, artinya Paulus itu artinya kecil, adik-adik. Nah, jadi dulu dia adalah seorang yang sangat membanggakan kecerdasannya, kepintarannya, tetapi dia berubah menjadi Paulus, orang yang kecil, tetapi dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, akhirnya Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Akhirnya dia dengan semangat memberitakan tentang Injil. Nah, ini dia adik-adik ya. Nah, jadi dari cerita ini kita belajar 3 hal adik-adik. Yang pertama, nah sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, suatu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Pasti itu adik-adik. Sampai sekarang kita masih bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang Kristen. Seperti Saulus dahulu yang tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, kita tetap harus mengasihi orang-orang yang membenci kita ya adik-adik ya. Nah, walaupun kita tidak disukai, dibenci, bahkan kita dianiaya, tetapi kita tetap harus mengasihi orang-orang yang seperti itu, orang-orang jahat. Nah, kita tidak boleh membalas mereka. Seperti Ananias. Ananias bilang kepada Tuhan, Tuhan, itu Saulus itu orang jahat loh Tuhan, ngapain Tuhan tolong? Tetapi Tuhan berkata, kita harus tetap mengasihi Saulus. Nah, jadi seperti Ananias, tetap mengasihi Saulus, tetap pergi menumpangkan tangan berdoa bagi Saulus. Dan akhirnya Saulus menjadi boleh melihat kembali. Nah, yang ketiga, bahwa kita harus mempercayai bahwa kuasa Tuhan bisa mengubah orang-orang jahat menjadi orang baik. Contohnya seperti Saulus ya adik-adik ya. Dia adalah seorang yang jahat, orang yang membenci Kristus, membenci Yesus, membenci pengikut-pengikutnya. Tetapi Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi orang baik, menjadi pemberita Injil. Nah, dari hal ini adik-adik di rumah harus menjawab lagi 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, adik-adik jawab ya pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Saulus pergi ke Damsyik? Nah, pertanyaan pertama, mengapa Saulus pergi ke Damsyik? Yang kedua, apa yang terjadi ketika Saulus di dalam perjalanan ke Damsyik? Nah, dan yang ketiga, siapakah yang memanggil Saulus, Saulus? Nah, suara pada waktu ada cahaya silau. Nah, siapa itu? Nah, jadi ada 3 pertanyaan adik-adik ya. Pertama, mengapa Saulus pergi ke Damsyik? Kedua, apa yang terjadi pada saat Saulus ada di dalam perjalanan ke Damsyik? Nah, yang ketiga, suara siapakah yang memanggil Saulus, Saulus? Nah,
Adik-adik harus menjawabnya ya di rumah ya adik-adik ya. Nah, saya berharap kita tetap bersemangat untuk tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, satu lagi tuh adik-adik harus menghafal satu ayat hafalan, yaitu Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Yang bunyinya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, itu ayat hafalannya adik-adik ya. Kita akan menghafalnya nanti pada waktu kita masuk ke sekolah minggu, kita sama-sama nanti menghafalnya adik-adik ya. Nah, untuk menutup menutup cerita pada pagi hari ini, kita akan berdoa lagi, memohon supaya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami belajar tentang pertobatan Saulus. Kiranya adik-adik kami boleh mengerti, boleh mengasihi orang-orang yang membenci kami. Kami juga mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami dianiaya, ketika kami dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan berkuasa mengubah orang-orang jahat menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami, tolong kami untuk kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Nah adik-adik, itu cerita tentang pertobatan Saulus pada minggu hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam kisah selanjutnya. Dadah! Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Losa Ervina. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Kamu Adalah Murid-Muridku. Dan kita sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Sampai jumpa. Dah.